Sorry ya, saya sekali lagi ini Oke, camp karena lagi kurang fit. Eh, Selamat malam teman-teman semua. Kita mulai acara malam ini membaca file seri ketiga. Penyaji materinya sudah hadir di sini yaitu Mbak Jessica dan moderator juga sudah hadir, Mas Theo. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja dioper kepada Mas moderator. Silakan, Theo. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Mas membawa acara Farid. Selamat malam semuanya yang pada hadir pada hari ini. Kenalkan nama saya Theo Adinegoro, bisa sebut saya Theo atau Negoro saja, tidak apa-apa. Pada hari ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas materi yang masih di dalam bukunya FEL. Bukunya FEL ini berjudul Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia, Teori, Petunjuk, dan Praktik. Nah, pada hari ini penyaji materi kita adalah nona yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Deborah Jessica. Nah, Mbak Deborah Jessica ini merupakan lulusan dari FH UNES yang lulus pada tahun 2022. Saat ini sedang menempuh pendidikan studi MIH di FH UNES juga. Nah, sekarang ini beliau akan menyajikan materi yang ditulis oleh Widodo De Putro dan Jacqueline Fell dan Vika JES berjudul Etika dan Hukum. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita serahkan tapuk kepemimpinan dan waktu ini kepada Mbak Jessica. Silakan, Mbak Jessica. oke, terima kasih banyak Mas Theo yang sudah berkenan untuk memoderatori acara malam ini. Saya izin share screen ya. Oke, udah kelihatan? Sudah, Mbak Jess. Oke. Oke. Nah, oke. Jadi seperti yang sudah dibuka oleh Mas Theo tadi, kita pada malam hari ini akan membahas dan membedah buku Inovasi Pendidikan Hukum di Indonesia, Teori, Petunjuk, dan Praktik dalam serial diskusi membaca file et al. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya dari rekan-rekan KMFA Unpar. Jujur ini agak minder, minder banget soalnya emang aku basically nggak terlalu pintar ngomong, tapi semoga aku bisa menjalankan kepercayaan ini dengan tidak mengecewakan. Nah, di minggu-minggu sebelumnya, bab 1, bab 2 sudah dibahas atau dibedah oleh rekan-rekan perwakilan dari Taman Meta Juridika. Dan kini giliran saya untuk membedah bab 3, buku ini dengan tema Etika dan Hukum yang ditulis oleh Bapak Widodo Diputro, Ibu Jetenvel, dan Ibu Vika Jilian ST saja. Di sini saya di sini para penulis mencoba untuk menyajikan inovasi pendidikan hukum, spesifiknya memasukkan etika atau boleh juga mungkin menginternalisasikan etika di dalam kurikulum hukum. Ada pertanyaan yang disajikan oleh para penulis di pembukaan, yaitu mengapa penting untuk memasukkan etika sebagai subjek dalam pendidikan hukum pada universitas-universitas di Indonesia. Nah, di sini saya sajikan dua potret aliran dalam filsafat Tiongkok yang cukup terkenal, yaitu legalisme, yang juga disebut Facia, dan konfusianisme atau Lucia, di mana dua aliran ini itu saling mendebat dengan masing-masing aksentuasi atau penekanan ajaran mereka, di mana legalisme ini menolak keterlibatan moralitas dalam hukum, sedangkan konfusianisme menjadikan etika sebagai fondasi hukum dan perilaku manusia. Ditunjukkannya kedua potret yang saling berlawanan ini ya, tidak dimaksudkan untuk mengajak rekan-rekan menilai mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, mana yang salah gitu, karena membincangkan moralitas itu ya bicara soal nilai-nilai yang tentangnya kita hanya memiliki opini pribadi. Itulah kenapa manusia itu nggak punya kesepakatan umum mengenai persoalan-persoalan etika.
Jika ilmu alam itu cenderung objektif, maka moralitas itu semata-mata subjektif. Dua potret ini dalam sejarah filsafat Tiongkok telah membuktikannya ya. Ini aku mungkin jelasin dikit di gambar yang ini adalah 3 potret dari para legalis ya, para pemikir legalis, para tokoh legalis yang mereka menggagas legalisme itu sendiri, tetapi mereka juga ya kalau kasarannya sih kemakan ajarannya sendiri, yaitu satu, ini gambar pertama itu namanya Lise, ada pemikir legalisme namanya Lise, itu dipidana, dihukum mati ya dengan cara badannya dipotong setengah ya, di bagian dari pinggangnya ini ya dipotong jadi 2 gitu. Terus yang di bawahnya itu adalah Lord Xiang atau Xiang Yang yang dipidana karena dituduh melakukan makar, yaitu kedua tangannya dan kakinya diikatkan pada 4 ekor kuda, lalu nanti 4 ekor kudanya itu dipecut, ya bisa kebayangkan badannya kepisah-pisah. Kemudian potret yang ketiga ini adalah Han Peize. Mungkin kawan-kawan yang sempat berkenalan dengan filsafat Tiongkok nggak asing ya dengan Han Peize atau Han Pei. Dia dipidana karena dituduh bermuka 2, yaitu dengan cara menenggak racun. Jadi nasibnya itu mirip dengan Socrates ya. Jadi itu gambaran hukum tanpa moralitas. Tapi aku nggak menuduh ya kalau hukum tanpa moralitas jelek sama sekali, enggak. Tapi itu nyata disampaikan oleh Han Peize sendiri bahwa moralitas itu tidak dikenal dalam legalisme. Nah, di sisi lain ada Konfusianisme yang justru menekankan nilai-nilai etis ya, benevolence, justice, courtesy, wisdom, and sincerity, yang mana ini di debat ya, dibantah oleh para pemikir legalis. Jadi melalui potret ini pantas nggak sih ya? Pantas nggak sih kita mengatakan bahwa legalisme itu buruk sama sekali hanya karena kita fokus dengan penjatuhan hukumannya yang begitu kejam lah ya, bisa dibilang kejam. Padahal intensi para legalis itu baik loh, yaitu mereka juga menginginkan hukum itu menciptakan keteraturan, menciptakan ketertiban, sehingga orang itu tidak berlaku seenaknya sendiri. Maka hukum ditempatkanlah di kedudukan tertinggi, sehingga penguasa pun tidak akan luput dari hukuman juga bila hukum memandang mereka bersalah. Sederhana, itu namanya adalah erping. Erping itu 2 tangan penguasa ya artinya. Jadi tangan penguasa yang satu memberi imbalan untuk mereka yang mematuhi hukum, dan satu tangannya lain adalah memberi hukuman bagi mereka yang enggak menaati hukum. Kita boleh saja ya berpandangan bahwa perlakuan terhadap sesuatu yang bernilai itu harus berbeda dengan yang tidak bernilai. Dan itu juga yang dipikirkan oleh para pemikir Konfusianisme yang menjunjung tinggi etika dan meyakini bahwa manusia itu basically baik ya dan harus dihormati. Makanya dia menjunjung tinggi yang namanya kesopanan ya. Konfusius mengajak untuk kita memiliki pertimbangan-pertimbangan etis dalam setiap pelaku kita, keputusan kita. Misalnya, apakah tindakan tersebut suatu tindakan itu dapat dikatakan benar atau dapat dibenarkan? Jika iya, lantas apakah tindakan itu perlu dilakukan? Kalau perlu, apakah tindakan itu baik untuk dilaksanakan? Kalau baik, baik untuk siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut, meski terkesan elegan dan etis, namun dapat dipandang terlalu bertele-tele, ya kan? Karena persoalan kebenaran saja itu nggak bersifat tunggal. Apalagi baik buruk yang punya begitu banyak wajah ya yang nggak terhitung. Maka sebenarnya nggak buruk-buruk amat pertimbangan para legalis dengan menolak keterlibatan moralitas dalam hukum. Bahkan Han Peize sendiri pernah menulis ya bahwa moralitas itu nggak bisa diandalkan karena cenderung menjebak orang dalam pertimbangan yang tak sudah dan tak tentu arah. Tulisannya kayak gini nih. Kemanusiaan mungkin membuat seseorang meneteskan air mata dan enggan menerapkan hukuman.
Tetapi, undang-undang menjelaskan bahwa hukuman tersebut harus diterapkan. Raja-raja kuno membiarkan hukum menjadi yang tertinggi dan tidak menyerah pada kerinduan mereka yang berlinang air mata. Oleh karena itu, di mata hukum, tidak peduli akan betapapun kaya dan berkuasanya seseorang. Singkatnya, tidak ada perbedaan hierarkis di hadapan hukum atau Xingwu Tengqi. Sejak permulaan pembahasan ini, saya mengajak rekan-rekan untuk memiliki kematangan, kemandirian dalam membaca sesuatu, dan dalam melakukan perbandingan. Dalam arti tidak sekadar mengikuti arah angin suatu wacana itu hendak mengayun kita kemana. Selayaknya dibukanya pembahasan pada bab ini oleh para penulis dengan pertanyaan, maka kita diajak untuk bereksplorasi, termasuk bertukar posisi pandangan, misalkan dalam hal tadi, yaitu mereka yang mengindahkan moralitas dan yang tidak mengindahkan moralitas, karena masing-masing mereka pun memiliki pertimbangan tentang sesuatu yang diidealkan. Dan umumnya apa yang diidealkan itu dimaksudkan untuk kebaikan dalam skala yang besar dan berkelanjutan. Pembahasan dalam buku ini secara garis besar bersepakat bahwa etika itu penting bagi hukum, spesifiknya pendidikan tinggi hukum. Namun agar tidak terkesan memutar ulang rekaman, karena toh ya teks tertulisnya juga udah ada, bukunya bisa dibaca bebas akses, jadi teman-teman bisa baca selengkapnya bagaimana, maka saya lebih memilih untuk sesekali menyajikan tanggapan saya terhadap pembahasan ini, entahkah itu berpihak pada para penulis atau enggak. Masalah-masalah yang berhubungan dengan kesamaan, perbedaan, hendaknya memberikan kita wawasan-wawasan baru, perspektif yang lebih utuh dan menyeluruh, lebih memadai melalui tantangan-tantangan sintesis yang lebih penuh dan maju bagi pemahaman. Oke, pembahasan pertama. Mengapa etika penting? Para penulis menilai bahwa pertimbangan etika itu membantu menjernihkan praktik hukum yang mengalami disorientasi atau terjadi kekeruhan terhadap esensinya. Ya, kalau diibaratkan ya, selayaknya air kalau keruh itu bukan airnya yang kotor, melainkan ada kotoran pada air yang jernih. Etika juga membantu membedakan secara kritis mana nilai-nilai yang boleh dan dapat berubah. Secara singkat, itulah pentingnya diajarkannya etika di pendidikan tinggi hukum. Masuk akal, perjalanan etis dalam penegakan hukum itu memang cukup dramatis ya, terus menggugah aktor maupun penontonnya ya dengan sangat imersif. Jadi kalau ibarat orang main game deh, orang main game walaupun diri dia itu kan nggak ada di dalam game, tapi kalau dia kalah, dia keserang, dia bisa ngerasain sakit, marah, kecewa, bahkan ada yang sampai nangis, itu kan ada ya, itu kesan imersif ya. Sama halnya dengan penonton-penonton dan aktor di dunia hukum, ketika mereka melihat praktik hukum yang dirasa tidak adil, lantas orang-orang juga bisa ikut marah, kecewa, prihatin, meski mereka sebenarnya ada di bangku penonton. Perjalanan etis itu, betapapun berlikunya, sebenarnya merupakan bagian dari perjalanan kembali menuju fitrah. Manusia itu kan diliputi kerinduan untuk kembali ke fitrah. Keadaan yang suci, serba baik, adil, sehingga berbagai nilai ya coba diwacanakan, tidak terkecuali yaitu keadilan. Tapi dalam kenyataannya kita nggak menutup mata ya bahwa apa yang disebut adil itu ternyata tidak benar-benar adil kan. Bahkan salah satu pemikir Jerman American, Leo Strauss, dia trust issue sama keadilan dengan mengatakan bahwa keadilan itu white lies atau noble lies. Kebohongan yang putih atau kebohongan yang mulia, kebohongan yang indah. Dan kalau boleh jujur sih, ini boleh boleh jujur aja ya, saya pun ada di pihak orang yang nggak percaya keadilan meskipun saya sekolah hukum. Jadi kalau jujur aja, boleh dong beda pandangan ya kan? Ya karena menurut saya di keseharian kita aja kita lebih banyak diperhadapkan ketidakadilan kok daripada keadilan. Tapi menurut Leo Strauss, kenapa keadilan itu penting? Ya karena tanpa keadilan mungkin tatanan itu tidak akan
suatu tatanan itu tidak dimungkinkan lah. Jadi keadilan itu harus ada dan terus diwacanakan supaya tatanan dimungkinkan gitu. Dalam ya kayak yang aku bilang tadi ya, dalam keseharian kita kan kita lebih banyak dihadapin ketidakadilan. Hal sedasar ya, kita tuh nggak pernah minta dilahirkan, kan? Tapi lahir nih, itu aja udah nggak adil sih menurut aku. Terlepas nantinya orang itu kita merasakan kebahagiaan, mengalami keberuntungan, misalkan kalau kita muda ya indahnya jatuh cinta. Tapi menurut para antinatalis, orang yang tidak pernah dilahirkan pun nggak perlu merasakan hal-hal semacam itu. Tidak perlu memiliki harapan yang menjadi sumber penderitaan, termasuk tidak pernah merasakan sakit di bawah kolong langit ini, ya kan? Tidak perlu juga berpayah-payah mengejar fitrah yang antah berantah, mirip kutukan Sisyphus yang harus mendorong sebuah batu raksasa ke atas bukit, terus batu itu menggelinding, didorong lagi ke atas, itu seterusnya. Tapi oke lah, selayaknya pembacaan Albert Camus terhadap hukuman abadi Sisyphus itu dengan memilih mempertanyakan, apa yang sekiranya bisa membuat kehidupan itu bermakna? Camus mengusulkan, nih, dia bilang gini, tugas kita sebagai manusia adalah menemukan beberapa prinsip yang akan menenangkan nestapa tak terbatas jiwa-jiwa merdeka. Kita harus memperbaiki apa-apa yang telah tercabi-cabi, membuat kita bisa membayangkan keadilan hadir kembali di sebuah dunia yang jelas-jelas sekali, memaknai kembali kebahagiaan bagi orang-orang yang teracuni penderitaan abad ini. Maka, mari kita coba optimis seperti para penulis yang tak lelah menyuarakan perbaikan dalam hukum, betapapun sulitnya, dan begitu juga pendidikan tinggi hukum. Salah satu optimisme yang disuarakan oleh para penulis ialah hukum bukan cangkang kosong, melainkan syarat dengan nilai moral. Ini intermezzo ya, guys. Saya teringat pada kulit kerang ajaib dalam kartun SpongeBob SquarePants yang menurut saya asal bunyi, bahkan ia tuh hampa makna sekalipun tetap disanjung puji, gitu kan. Meski pada akhirnya kehampaan itu memberikan kepada para pemujanya segalanya, ya dalam kartun itu makan minum yang enak, yang berlimpah, sedangkan Squidward yang kita kenal rasional ya orangnya ya, yang bersikuku tidak mau menghormati kulit kerang ajaib itu justru hanya bisa makan ini hewan kecil ini, itu pun di kartunnya akhirnya kan nggak bisa dimakan juga kan. Beberapa cangkang keong memang bisa berbunyi kalau dilalui angin, seperti halnya cangkang-cangkang purba yang zaman dulu dipakai untuk memanggil orang berkumpul melakukan ritual. Tentu cangkang itu udah kosong, tidak ada penghuni aslinya, karenanya ia berbunyi nyaring. Nah, maka hukum kalau menjelma menjadi cangkang kosong akan berbunyi sesuka hati, asbun lah ya. Tak peduli apakah itu bunyi apakah itu perkataan dari penguasa dengan kepentingan mereka. Seakan-akan hukum tuh begitu mudah disetir kalau dalam cangkang kosong ya. Asbunnya, asal bunyinya itu tidak jarang akan menguntungkan orang-orang tertentu. Sedangkan orang-orang lain justru harus mengais remah-remah. Padahal mereka lah yang berjuang mati-matian untuk kebenaran, keadilan misalnya. Berbeda halnya dengan cangkang yang masih berisi ya, seperti cangkang kelomang. Ini, perihal kemana ia sebaiknya pergi, melindungi diri, itu ada dalam kendali kelomang yang masih hidup, artinya masih dalam cangkang. Cangkangnya nggak kosong lah ya. Kesyaratan nilai moral pada hukum pun menghendaki adanya pertimbangan-pertimbangan etis dalam berhukum, agar ia tak asal bunyi selayaknya cangkang kosong. Pada akhirnya, penulis menyelipkan harapan bahwa dengan mengintegrasikan etika dalam pendidikan hukum, mendorong orang untuk berpikiran lebih terbuka tentang hubungan hukum dengan moral. Ini adalah beberapa pembahasan yang dibahas oleh para penulis di bab 3 ini. Oke, teori hukum dan etika secara singkat. Lebih dari sekadar etika profesi. Terdengar sederhana sih. Siapa sih yang di dunia ini tidak ingin mendapatkan keuntungan? Keuntungan itu dikejar mati-matian loh oleh banyak orang di dunia ini dengan berbagai cara. Bahkan dengan tindakan yang altruistik sekalipun. Nah ini ya yang harus digarisbawahi. Tindakan yang altruistik sekalipun. Ini hendaknya diwaspadai oleh kita bersama.
bahwa suatu tindakan meski terlihat altruistik, namun sejatinya bisa egoistik. Dalam etika, egoisme adalah keyakinan bahwa aku hanya melakukan sesuatu yang aku anggap penting. Namun, orang lain juga bisa menjadi hal penting bagiku. Contoh, aku bekerja giat demi kebaikan anak-anakku. Bahkan rela mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan mereka. Motivasi ini, meski sekilas altruistik, tapi ternyata itu tergolong egoistik. Karena dalam melakukan sesuatu, motivasinya adalah anakku yang menggerakkan segala tindakan pengorbanan itu adalah anakku. Seorang yang egois itu, orang yang berkeras menyatakan bahwa penderitaannya sendirilah yang membuatnya bersedia untuk bertindak, bukan kondisi orang miskin itu sendiri. Lalu bagaimana pandangan rekan-rekan soal penumpukan perkara yang konon menyebabkan para hakim terkendala menghasilkan putusan yang bernas dan adil? Mereka juga manusia kayak kita yang bisa ngerasain lelah, penat, butuh rehat, healing gitu kan, butuh quality time, tapi juga butuh untuk nutup cicilan-cicilan katakanlah gitu. Tanpa bermaksud menjustifikasi atau menyebutkan aparat penegak hukum ya, yang kadang tuh dalam posisi serba salah sih menurutku, sering dituduh kerja nggak benar dan sebagainya. Namun di sini saya hendak menggarisbawahi ya bahwa ada batas tipis ya antara yang altruistik dengan egoistik. Atau yang lebih spesifik penulis peringatkan yaitu batas tipis antara profesi hukum dengan bisnis. Jadi sebagian hukum, bagian bisnis. Maka lebih dari sekadar etika profesi, itu merupakan panggilan etis, khususnya bagi aparat penegak hukum ya, untuk tidak berpuas pada pemenuhan kewajiban profesi. Melainkan sampai pada metadimension di mana etika berada, yang menuntut para aparat penegak hukum berani mengatasi lingkaran aman, mengatasi atau melampaui ya. Seseorang mungkin menyerempet bahaya, tetapi tidak semua dari mereka itu berbahaya. Dan kalau orang-orang masih memimpikan keadilan, sepantasnya bagi mereka untuk menyerempet menyerempet bahaya. Karena apa? Karena keadilan itu, meski digambarkan dengan suprastruktur yang serba indah, damai, pada kenyataannya berada di lautan lepas yang sangat berbahaya. Mungkin hanya dengan itu, apa yang disebut dengan keadilan itu terbebas dari penjara utopisnya. Nah, bagaimanapun pemikiran rekan-rekan soal hukum yang baik, seperti apa sistem yang baik, pastikan bahwa ia setidaknya ya berfungsi, bukan sekadar ada dan bukan sekadar indah. Terdengar utilitis memang, tetapi cukup realistis kan? Hukum yang begitu indah, memberi limpah kenikmatan, tetapi tidak berhubungan dengan kegunaan, layakkah disebut sebagai hukum yang baik? Kebaikan atau baiknya hukum bukankah terletak pada kegunaannya? Salah satu kegunaan yang diajukan para penulis ialah kegunaan etika ya. Hukum yang mengandung etika dalam hal ini yaitu mengevaluasi kualitas bagian tertentu dari undang-undang. Barangkali sebagian dari kita biasa menemukan penjelasan pasal yang menyatakan cukup jelas. Padahal sebenarnya adalah cukup jelas untuk tidak jelas, ya kan? Meski terlihat sepele, namun ini membuka peluang manipulasi dalam penegakannya karena multitafsir. Manipulasi sebagaimana dimaksud itu ya ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat mencederai keadilan. Setelah itu memudahkan berbagai kepentingan lain juga menyusup dan membajak suatu peraturan. Dengan demikian, menyandarkan hukum pada kenikmatan saja berpotensi membuatnya menjadi pelarian hasrat. Sedangkan soal kegunaan, dalam beberapa hal hasrat individu itu bisa ditundukkan untuk menjadi apa yang disebut oleh Confucius itu sebagai ethical desire, kehendak etis.
yang begitu. Oke. Kekayaan wajah dalam etika mengajak kita memiliki pembacaan yang beragam, matang, dan dewasa. Dalam Sapere Aude yang digemakan oleh Immanuel Kant, tapi pertama diperkenalkan oleh Horatius ya kalau nggak salah. Itu mengajak orang-orang untuk memiliki kedewasaan berpikir yang ditandai dengan keberanian menggunakan pikirannya sendiri tanpa bimbingan orang lain. Horizon yang luas, selainnya lautan lepas yang mengagumkan sekaligus mengerikan itu, hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki keberanian, kemampuan, dan di samping kemauan. Ya. Para penulis menyajikan tawaran untuk merangkul keberagaman wajah etika dengan diskusi-diskusi kasus hukum, terutama yang hard cases ya, di mana terjadi dialog yang riuh antara hukum dan etika. Hukum dan etika itu kalau dalam wacana itu kayak romantis gitu ya, romantis, harmonis, padahal dalam kenyataannya tuh penuh prahara, sering berantem. Dan ya, tapi begitulah ya, namanya juga lukisan ya. Namanya juga mimpi. Orang itu kan kalau mimpi itu di realitanya, misalkan di realitanya itu dia suka dibully, mimpinya dia menjadi orang-orang yang mengalahkan pembuli-pembuli itu. Kalau di realitanya dia menjadi pecundang, di mimpinya dia menjadi pemenang. Nah, yaitu dunia mimpi ya. Oke, bukan hal baru lagi bahwa sumpah profesi itu merupakan spirit dasar profesi. Saya juga meyakini kok para aparat penegak hukum itu menyadari dan melek terhadap itu. Hanya saja apabila mereka yang berada di bawah suatu naungan profesi terikatkan pada kalau yang disebut John Locke kesepakatan diam-diam, itu bisa sangat berbahaya. Dalam kesepakatan diam-diam itu tidak ada pertimbangan sejauh mana seseorang dapat dianggap terikat dan harus patuh pada kesepakatan yang semuanya itu bukan dia yang buat. Bukankah apa yang dinamakan kesepakatan itu, di dalamnya kita ada peluang untuk atau berkesempatan untuk menolak? Bahkan ketika kita menyoal dengan tanggung jawab, yang bila memandangnya dengan etika Konfusianisme itu kan mengindahkan keseimbangan ya, dengan dalilnya Konfusius itu jangan lakukan pada seseorang apa yang kita tidak kehendaki orang lain lakukan itu pada kita. Itu aja masih membuka peluang bagi kita untuk menolak melakukan sesuatu yang dipandang merugikan orang lain. Dengan demikian, jangan sampai para aparat penegak hukum itu terjebak dalam kesepakatan diam-diam itu tadi, yang tidak memberi ruang penindakan terhadap sesuatu. Mengingat keragaman wajah etika itu tidak selalu tentang anggukan, tetapi juga penggelengan. Ya. Pada akhirnya, etika adalah soal tanggung jawab. Etika profesi itu meskipun beragam, tapi sebenarnya berangkat dan berpulang pada tanggung jawab. Nah, pada akhir pembahasan, para penulis itu mengajukan tawaran yang kreatif dan implementatif menurut aku. Pertama, bertanya dan mengajukan gambar. Para dosen bisa nih mencoba untuk mengajukan pertanyaan tentang sosok di dunia hukum yang diidolakan oleh para mahasiswa-mahasiswi, serta menanyakan kenapa sih kamu ngidolain sosok itu. Dengan demikian, para mahasiswa-mahasiswi ini akan terpancing untuk memikirkan ulang ukuran-ukuran yang tersepakati secara diam-diam oleh mereka. Misalkan karena dia kaya raya, sukses gitu. Dan dosen bisa setelah itu menunjukkan figur hukum lain yang jauh dari ukuran tadi yang diidamkan mereka, namun berhasil menegakkan keadilan dengan memperjuangkan HAM, memberantas korupsi misalnya. Selain itu, mahasiswa-mahasiswi bisa diarahkan untuk menjalani magang di LBH yang tidak berorientasi pada profit, serta melatih mereka untuk memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat. Ini sekaligus dapat menjadi kultivasi diri, self-cultivation. Para mahasiswa-mahasiswi ini menghadapi realita praktik hukum yang syarat gray area, sehingga memerlukan kepekaan dan kejelian etis.
Cara lain juga bisa mengundang praktisi yang dipandang berintegritas untuk memperluas wawasan para mahasiswa-mahasiswi terkait realita praktik hukum yang penuh tantangan dan godaan. Sehingga mahasiswa-mahasiswi ini terpancing untuk memikirkan dan mendialogkan pertanyaan etis tentang kesenjangan moral profesi terkait yang seharusnya dan yang senyatanya ya. Desain Desolen. Sehingga di dunia yang keras nantinya, mereka tetap etis. Dengan kata lain, jangan biarkan hantaman keras dalam hidupmu itu membuat kamu membatu, tetapi tetaplah lembut. Oke, itu aja presentasi dari aku. Aku kembalikan ke Mas Theo ya. Kasih. Terima kasih, Bu Jessica. Ini aku gimana ya? Sorry. Ini bentar. Oh, hentikan berbagi. Sorry. Oke. Ya jujur, saya sendiri cukup fun ya melihat Mbak Jessica presentasi ya. Karena ini terdapat nuansa baru gitu ketika Mbak Jessica menghadirkan presentasinya. Sangat filosofis, dan juga dihadirkan contoh-contohnya begitu ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi diskusi, ada beberapa hal yang tadi saya sedikit catat, tapi tolong kalau misalkan salah, tolong dibenarkan ya Mbak Jessica ya. Pertama, eh, yang saya tangkap adalah apa jadinya hukum tanpa moralitas tadi ya. Kalau misalkan tadi dikasih lihat, kalau misalkan hukum tanpa moralitas itu tadi ya, contohnya hukuman-hukuman yang tanda kutip tidak bermoral gitu ya. Cuma pada akhirnya saya tadi menangkap bahwa moralitas itu bersifat subjektif, tapi etika itu bersifat objektif ya, kalau nggak salah. Atau, Ilmu alam itu objektif, oh, tapi moralitas, etika itu subjektif. oke. Sorry, berarti moralitas dan etika adalah subjektif, dan ilmu alam itu adalah objektif. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut ya sama Mbak Jessica ya. Terus tadi ada hal menarik nih teman-teman, yaitu Mbak Jessica nggak setuju tentang keadilan ya. Mbak Jessica itu karena itu adalah suatu hal yang semu ya, white lies gitu ya. Nah ini poin menarik, mungkin kita bisa diskusikan apakah benar saudara-saudara sekalian, keadilan itu adalah white lies? Apakah keadilan itu memang tidak ada? Apa itu hukum? Apakah hukum buat keadilan atau justru hukum buat ketertiban semata? Mungkin nanti ada pendapat lainnya. Terus hukum tanpa nilai-nilai itu hanya akan jadi cangkang kosong. Nah, ini juga menarik ya. Cangkang kosong. Jadi hukum itu tanpa nilai ada cangkang kosong. Jadi, tapi pertanyaannya adalah, nilai seperti apa yang ingin dihadirkan dalam hukum itu? Karena kalau misalnya kita lihat, terdapat pertentangan antara etika dan hukum ya. Kalau misalkan tadi, Mbak Jessica bilang bahwa terkadang tidakkah kita yang baik, yang coba buat, oh ini baik nih, kita melakukan ini, ternyata sangat egoistik ya. Contohnya kayak tadi perumpamaan seorang ayah yang tidak mematuhi hukum, dia tidak membayar tiket parkir ya kalau nggak salah. Tapi untuk anaknya, nah apakah ini beretika atau bagaimana? Nah ini juga bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Terus tadi saya juga sempat menangkap bahwa sumpah profesi itu merupakan keterikatan para profesional dengan etika ya. Artinya ketika dia menjalankan profesinya, ya dia telah disumpah untuk menjalankan profesinya, dia terikat dengan etika. Namun etika itu tidak boleh konservatif, tidak boleh ekstrim ya, nggak boleh kolot ya, harus berkembang, mengiringi perkembangan zaman, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pada akhirnya etika profesi, berbicara mengenai tanggung jawab. Nah, lalu ada juga sebagai kita, calon-calon dosen mungkin ya, atau mungkin orang-orang yang peduli dengan akademik, terutama perkembangan ilmu hukum, terdapat beberapa cara ketika kita ingin mengembangkan pembelajaran etika dalam diskusi-diskusi hukum yang cukup interaktif tadi. Pertama adalah memberikan perbandingan, antara profesi ya. Tadi kalau Mbak Jessica bilang, kita tanya nih satu-satu anaknya, kamu mau jadi apa sih profesinya? Misalkan pengacara, patokan kamu siapa? Paris misalkan. Kenapa? Oh, orang kaya gitu ya. Pengacara sama dengan orang kaya. Tapi kita bisa bandingkan dia dengan, misalkan kita kasih contoh Yap Tam Him, ya. Pengacara Yap Tam Him, yang mana dia cukup berintegritas untuk membela, dia tidak sepandang bulu, dan itu bisa diperbandingkan nantinya buat mahasiswa. Oh, ternyata profesi selama ini pengacara nggak selalu tentang Hotman Paris, toh. Ada juga Yap Tam Him yang benar-benar membela.
yang kalau misalkan saat ini kan bilangnya pengacara itu membela karena ada uangnya ya, membela yang bayar gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita kasih perbandingan ini ada Yevgeny Hin, nggak juga kok, dia bahkan pernah bilang kalau misalkan saya bela kamu kemungkinan besar kalah karena saya tidak akan bayar apapun ke hakim. Nah itu kan berarti dia berintegritas. Lalu ada juga yang kedua adalah magang di lembaga bantuan hukum ya. Ini juga cukup menarik karena saya lihat juga di Maranatha sangat jarang suka magang di bantuan hukum ya. Mereka lebih suka magangnya itu di korporat ya. Padahal Mbak Jessica sendiri pernah punya pengalaman tidak baik ya di korporat ya. Dan saya juga pada dasarnya lebih suka berpraktisi di magang di bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, karena lebih bebas ya, tidak dikontrol sama uang klien ya, jujur. Walaupun memang uangnya nggak ada, tapi ketika kita melihat pengabdian, itu merupakan salah satu cara yang bagus dan itu bisa kita terapkan juga kepada mahasiswa-mahasiswa. Terus yang terakhir adalah menggunakan praktisi yang berintegritas. Nah ini saya kurang tahu ya, apa patokannya bisa berintegritas? Apakah ketika dia sudah ada buahnya gitu ya, buah-buah dia melakukan sesuatu hal atau bagaimana? Nah mungkin tapi itu bisa dilanjut oleh Pak Jessica atau oleh para teman-teman sekalian. Jadi kita mulai sesi diskusi kita dan selamat datang Pak Tristam baru datang. Semoga Pak Tristam ini bisa memberikan pemahaman-pemahamannya tentang etika dalam kegiatan kita berhukum. Berapa penting etika itu? Dan apakah benar kita harus beretika ketika kita berhukum gitu kan ya? Oke, mari kita mulai diskusinya. Jangan malu-malu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Silakan yang ingin bertanya, angkat tangannya. Atau yang ingin berpendapat juga silakan angkat tangannya. Kalau tidak, kalau gitu saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya dulu tentang Mbak Jessica tadi. Mengenai keadilan Mbak Jessica ya. Nah, menurut Mbak Jessica, apakah tadi Mbak Jessica tidak percaya dengan keadilannya? Itu adalah white lies gitu ya. Tapi menurut Mbak Jessica, apakah etika itu bisa menjadi salah satu sarana kita untuk mengusahakan keadilan itu? Atau justru memang keadilan itu, etika itu tidak ditujukan untuk mencapai keadilan, tapi untuk mencapai hal yang lain, ketertiban mungkin, atau suatu hal yang lain. Ya. Terima kasih Mbak, silakan. Oke, makasih banyak Mas Teo atas pertanyaannya. Ini aku pertama menempatkan diri sebagai orang personally yang nggak trust issue ya sama keadilan. Jadi menurut aku etika itu sebenarnya lebih etika dalam hukum ya lebih diarahkan untuk kebaikan. Aku sih membedakan ya kebaikan dengan keadilan. Aku tuh membedakan. Menurut aku yang selama ini aku lihat orang yang bilang memperjuangkan keadilan, mereka sebenarnya memperjuangkan kebaikan bukan keadilan. Karena yang namanya kebaikan itu belum tentu diindahkan oleh keadilan. Dan keadilan itu belum tentu diindahkan oleh kebaikan. Contoh aja ya, misalkan kita berbuat baik sama seorang, kita membeli, gitu. Itu meskipun kita terkesan ingin, misalkan karena aku punya bagian yang lebih dan dia juga lapar, kita sama-sama manusia yang lapar gitu kan, jadi aku membagi makanan aku, itu meski terkesan adil, itu sebenarnya itu cuma kebaikan aja, karena kita nggak tahu nih kalau misalkan kebutuhan akan makanan seseorang itu kan bisa beda-beda ya, dia bisa misalkan aku sebenarnya juga lagi butuh banget, aku juga lagi lapar banget, tapi dia juga teman aku masa dia juga lapar, masa aku nggak mau nolong kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu bukan keadilan, itu kita hanya melakukan kebaikan aja. Dan kalau tadi pertanyaannya apakah etika itu diarahkan pada keadilan, personally aku jawab enggak, karena etika itu kan baik buruk gitu. Sedangkan keadilan itu emang ngindahin ya baik buruk. Menurutku kan enggak ya. Menurut aku ya. Misalkan ini deh, menempatkan sebagai antinatalis aja deh nih ya. Antinatalis itu kan dia orang yang tidak terlalu suka apa ya, tidak terlalu suka dan hal ihwal kelahiran, natalisme gitu kan.
dan menganggap bahwa orang yang melakukan prokreasi itu sebenarnya memperpanjang penderitaan manusia. Nah, tadi hubungannya dengan apakah etika itu dan etika dalam hukum itu selalu diarahkan dengan keadilan dan apakah keadilan itu mempedulikan baik buruk. Kalau misalkan benar keadilan itu mempertimbangkan baik buruk, kenapa kita nggak punya pilihan? Kayak nasib kita, aku nggak mau kayak gini, aku nggak kuat untuk menjalani yang ini, hidup yang kayak gini, kita nggak bisa menentukan. Jadi keadilan itu nggak mempertimbangkan baik buruk menurut aku, dia kayak randomly gitu. Kalau orang bilang kapasitas, ya kamu tuh berkapasitas untuk menghadapi itu. Ada orang yang memilih untuk bunuh diri karena nggak kuat, dia nggak peduli baik buruk menurut aku. Jadi ya sebenarnya etika itu dalam hukum hanya diperuntukkan untuk kebaikan. Tapi kalau dalam pembahasan ini, ya betul bahwa etika itu diarahkan pada keadilan. Karena pada intinya aparat penegak hukum ini kenapa diikat dengan etika profesi juga supaya mereka bisa menegakkan keadilan kan pada inti keseluruhannya kan gitu. Gitu Mas Teo. Ya, menarik ya. Menarik pandangan pribadinya. Terima kasih Mbak Jessica. Tadi juga sangat jelaskan kalau misalkan buat Mbak Jessica, keadilan itu berbeda dengan kebaikan ya. Kita membuat suatu hal dengan karena kita baik saja. Karena itu harus suatu hal yang baik, bukan karena kita ingin mengusahakan keadilan. Tapi dalam konteks kita pada malam kali ini, ketika kita baca tentang bukunya Vel, yang ditulis oleh Widodo Dwi Putro dan kawan-kawannya, ketika itu diarahkan kepada keadilan. Nah, tapi apakah benar seperti itu, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian? Mari yang ingin bertanya, silakan acukan tangan saja, jangan malu-malu. On cam, boleh. Mungkin Mas Farid, Mbak Salma, Mbak Palestina ya. Ini sedang berkonflik sama Israel ya, Mbak Palestina ya. Dan juga Mas Anang, silahkan. Atau mungkin Pak Tistam ingin berkomentar tentang hal tadi, Pak. Tentang etika dan hukum. Tadi poin menariknya adalah hukum itu tanpa etika adalah cangkang yang kosong. Perumpamannya tadi ya, cangkang kosong itu adalah SpongeBob ya, tentang hal itu. Mungkin Mbak Jessica bisa tahu sedikit diulangi lagi tentang analogi itu, cangkang kosong yang SpongeBob itu. Iya, iya. Jadi kan ada salah satu episode dalam SpongeBob tentang kulit kerang ajaib ya. Jadi di mana dikisahkan kulit kerang ajaib ini dipuja oleh SpongeBob dan Patrick. Sedangkan di situ juga ada Squidward yang menolak untuk menghormati kulit kerang ajaib. Singkat cerita, karena SpongeBob dan Patrick ini menghormati dan memuja kulit kerang ajaib, apapun yang diomongin sama kulit kerang ajaib tuh iya ini, dipuji lah intinya. Akhirnya mereka dapat makanan banyak, melimpah, sedangkan si Squidward aja nggak dapat makanan apa-apa. Itu artinya, tapi itu menurut aku, nih pesan apa yang bisa ditarik menurut kalau kita tempatin konteks ini adalah asal bunyinya suatu hukum, ya kalau kita mengibaratkan hukum kalau dalam cangkang kosong ya, itu kalau asal bunyi doang itu bisa sangat berbahaya. Karena misalkan penguasa itu punya kepentingan tertentu yang bisa merugikan ya, itu akan apa ya, hukum itu terkesan bisa disetir gitu dan diiyain aja kan bisa berbahaya ya. Sedangkan di luar sana orang-orang yang masih percaya terhadap keadilan ya, kebenaran, itu justru seringkali mengais remah-remah doang, nggak dapat kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh cangkang kosong tadi ya, ya yang asal bunyi gitu. Kan kalau cangkang itu kosong kan kalau dilalui angin dia bisa bunyi ya. Itu aku mengumpamakannya gitu. Oh, tadi ada pertanyaan. Iya, betul. Mas Farid tadi raise hand, silakan Mas Farid. Ya, terima kasih Theo dan Jessica. Tadi keren banget materinya. Cuma
ada yang masih saya belum nangkap sebenarnya ini apa, karena saya belum baca aja sih tulisannya gitu. Sebetulnya kan kalau mau menginjek nilai-nilai etika dalam pendidikan tinggi hukum, hal yang penting juga harus ditanamkan adalah gimana caranya mahasiswa menganggap etika itu penting. Bukan hanya apa, bukan hanya nilai-nilai doktrinal gitu. Dan selama ini mungkin adanya etika dalam pendidikan tinggi hukum itu bukan hal yang baru kan sebetulnya. Jadi nggak inovasi-inovasi amat. Tapi apa sih sebenarnya yang diajukan, usul apa yang diajukan oleh para penulis, oleh Pak Widodo dan kawan-kawan, yang merupakan inovasi gimana caranya supaya mahasiswa tuh menganggap bahwa etika itu adalah hal yang penting dalam pendidikan hukum itu, juga dalam nanti kalau mereka berprofesi. Kemudian itu yang pertama, Jessica. Yang kedua, saya mau minta pendapat dari penyaji dan dari teman-teman dan Pak Tristam semua yang ada di sini. Ada tidak sih hubungannya? Karena ini saya masih agak ragu gitu ya. Ada tidak sih hubungannya antara etika dengan karakter seseorang? Ini sebagai contoh ya. Apakah misalnya pengacara misalnya yang suka memamerkan harta kekayaannya itu, apakah itu urusan etika atau bukan gitu? Dan kalau misalnya iya, berarti kan dosen harus, dalam pandangan Pak Widodo ya dan para penulis ini, berarti kan pengajar di fakultas hukum itu harus menanamkan nilai-nilai itu di mahasiswa kan gitu ya? Atau nggak ada hubungannya dengan itu? Terima kasih banyak, Jessica dan Theo. Oke, Mas Farid, jawab pertanyaan yang pertama. Sebenarnya tawaran baru yang inovatif dari para penulis terjawab di bagian akhir, slide terakhir, yaitu tawaran praktis. Kalau yang sebelum-sebelumnya memang bukan hal baru sih menurut aku, tapi yang baru adalah praktisnya, seperti tadi. Melakukan perbandingan tokoh ya. Jadi itu kan cara kita memancing para mahasiswa itu memikirkan ulang ukuran-ukuran yang selama ini tersepakati secara diam-diam oleh mereka. Misalkan ya tadi, kalau aku suka pengacara A karena dia itu sukses kaya gitu. Sedangkan nanti setelah itu dosen akan menunjukkan sosok lain, figur hukum lain yang berintegritas, tapi nggak kaya mungkin, tapi berintegritas dan berhasil dalam sejarahnya menerapkan menegakkan keadilan. Sorry. Sorry. Jadi melakukan perbandingan itu bisa memancing mahasiswa-mahasiswa ini memikirkan ulang, oh ternyata kekayaan itu bukan ukuran yang terpenting ya dalam profesi hukum, dan itu bahkan bisa berbahaya. Misalkan kalau orang jadi berorientasi pada kekayaan, mereka secara tidak disadari atau tidak melakukan disorientasi yang disebut tadi. Terus kebaruan lain yang ditawarkan para penulis juga terkait mengundang praktisi ya. Tadi sih Kak Teo juga mempertanyakan, emang peran integritas itu apa? Nah, itu juga rumitnya. Dalam arti ukurannya apa? Apakah dengan prestasi-prestasi dia menegakkan keadilan, sedangkan dalam praktisnya aku pernah dengar cerita orang memang memenangkan suatu perkara yang akhirnya memenangkan orang miskin ya, katakanlah gitu. Tapi prosedur yang dilalui untuk sampai keputusan memenangkan itu ternyata gak adil dengan ada transaksi kayak gitu. Makanya aku bilang yang kelihatan adil ternyata juga gak benar-benar adil. Ya kayak dibilang Lévi-Strauss tadi. Lévi-Strauss juga bilang bahwa sebuah tatanan itu meskipun terlihat adil, tapi sebenarnya tidak adil. Nah, kalau pertanyaan kedua, apakah etika itu berkaitan sama karakter? Aku rasa iya. Ada namanya di dalam etika itu penikmatan sadistis. Jadi orang itu bisa menikmati sesuatu yang sadis. Itu kan ada karakter orang tertentu ya, yang kayak gitu ya.
Kan ada tuh, ya, ya itu hanya contoh. Jadi secara singkat memang ada, tapi kalau sudah berhubungan dengan suka pamer dan sebagainya, itu agak rumit menurutku karena kecenderungan orang atau kegemaran orang untuk pamer saja itu sebelumnya ada tracknya sebelumnya, misalkan dia di masa kecil hidup miskin, terus dia begitu bisa sukses, dia langsung apa ya, terbuai lah ya, jadi bisa pamerin, menuangkan yang selama ini di masa kecilnya enggak tercapai. Jadi itu juga cukup rumit sih, tapi singkatnya memang ada hubungannya. Itu Mas Farid. Tadi pertanyaannya Pak Tristan, maaf, maksud saya tadi itu hukum itu kalau para penulis tadi mengibaratkan sebagai cangkang kosong. Jadi makanya saya tadi mengibaratkan ya dengan kalau cangkang itu misalkan dalam keadaan kosong ya, nggak ada penghuninya. Kalau di kelomang tuh kelomangnya udah lepas dari cangkangnya atau penghuni kerang, itu kan misalkan dia dilalui angin kan dia bunyi, tapi bunyi angin itu bunyi apa? Itu kan bisa random. Ya berbahayanya itu kalau cangkang kosong itu uh, dibisikin bunyi-bunyi yang kepentingannya itu dalam arti merugikan, itu kan bisa sangat berbahaya. Jadi ya makanya tadi tepat penulis mengatakan hukum itu bukan cangkang kosong, tapi syarat nilai. Terima kasih. Mbak, itu nggak tanya. Oke. Jadi pendapatnya saya menarik sekali ya mengenai tentang integritas ya. Kalau misalkan ternyata ada seorang pengacara anggap seperti itu, dia berhasil menangkan masyarakat miskin, tapi caranya nyata tidak adil. Apakah itu bisa disebut sebagai berintegritas? Nah, kalau patokan seperti itu, apakah masih ada poin-poin integritas tersebut? Nah, mungkin itu bisa jadi pematik diskusi lagi ya. Karena kalau misalkan kita boleh kemarin prosesnya atau hasilnya. Kalau hasilnya pasti ada Iya. mungkin ya. Tapi kalau misalkan prosesnya itu harus dipertanyakan lagi. Tapi sebelum ke Mbak Salma, Mbak Pasina ya, sebentar kita eh, kasih kesempatan buat Mas Farid dan juga Pak Tristam untuk menanggapi tadi. Mungkin silakan dari Pak Tristam dulu, Pak. Silakan. Saya belum bisa menanggapi karena satu belum baca bukunya dan dua datangnya terlambat ya. Tapi yang menarik mendengar hukum adalah cangkang. Ini artinya bisa diisi apa aja ya. Dan kalau bisa diisi apa aja maka sebenarnya hukum kehilangan esensinya ya. Hukum cuma selimut gitu. Nah, apa betul kita mau terima pandangan bahwa hukum itu adalah cangkang yang bisa apa aja? Karena betulkah hukum memang boleh atau harus dipandang sebagai cangkang kritik atau memang ini semua itu ya, karena dalam kenyataan memang hukum itu jadi alat atau jadi program, tapi artinya kalau hukum kehilangan esensi sebagai hukum maka kita nggak perlu ngomong ke alat dong, kita juga nggak perlu ngomong kebaikan. Itu komentar singkat ya, tapi selebihnya kan saya belum baca ya, jadi saya dengarkan aja. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Tristam. Silakan Mas Farid, tanggapannya tadi atas jawabannya Mbak Jessica. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sedikit ya. Eh, Kalau terkait pertanyaan kedua, saya nggak ada tanggapan. Terima kasih atas jawabannya. Nah, yang pertama, jadi maksud pertanyaannya sebetulnya begini. Kalau yang metode-metode barusan itu kan inovasi bagaimana cara memasukkan pelajaran-pelajaran tentang etika dalam setiap mata kuliah kan, bukan hanya di mata kuliah etika profesi hukum atau mata kuliah etika saja, tapi disebar juga dalam kuliah-kuliah yang lain. Ya tadi ada metodenya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya gimana caranya supaya mahasiswa itu menganggap bahwa etika itu penting loh, sama pentingnya dengan
ilmu-ilmu doktrinal misalnya. Itu tuh tidak kalah penting etika tuh. Jadi bukan soal metode cara memasukkan etika dalam kuliahnya, tapi gimana cara menanamkan pikiran ini. Ada nggak yang ditawarkan oleh para penulis atau nggak ada tapi mungkin Jessica yang ada pendapat sendiri gitu. Terima kasih banyak. Oke, kalau aku membacanya, memang nggak secara eksplisit ya diomongkan, tapi lebih ke aku sebagai pembaca sih melihatnya tawarannya justru terletak dari kata kunci memancing. Karena mungkin kalau kita mengutarakan secara eksplisit etika itu penting loh guys, kayak gitu orang kayaknya nggak tertarik, ya kan? Tapi kalau misalkan dengan metode tadi membandingkan, disadari atau tidak, orang tuh akan memikirkan ulang gitu loh, memikirkan ulang kayak, oh iya ya, kalau ternyata nggak cuma soal kekayaan, katakanlah gitu. Jadi di saat para mahasiswa-mahasiswi ini memikirkan ulang, itu di saat yang sama sebenarnya mahasiswa-mahasiswi ini melakukan perenungan. Dan perenungan itu bisa membuahkan hasil renung. Nah, hasil renungannya bisa apakah etika itu penting atau tidak ya, itu bukan di luar kontrol ya. Tapi yang jelas itu bisa, menurut saya bisa sangat membantu untuk menekankan bahwa etika itu sepenting itu. Gitu. Jadi lebih ke ngajak merenung sih menurut aku, apa ya, metode-metode itu sebenarnya mengajak mahasiswa-mahasiswi ini merenungkan ulang. Dan dengan merenungkan ulang itu, mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa etika itu penting. Tapi ya itu tadi kayak aku di permulaan kan bilang, ada loh orang yang ada loh aliran-aliran tertentu yang menganggap etika itu nggak penting. Jadi kan ya itu di luar kontrol kita ya, kan bebas ya orang untuk memutuskan, nggak harus semua bersepakat bahwa etika itu penting dalam hukum. Kayak di legalisme tadi, meskipun intensinya bagus, dia menginginkan ketertiban, dia menempatkan hukum di posisi yang tertinggi, bahkan para legalis itu dihukum mati oleh hukum yang mereka buat sendiri, itu kan menunjukkan konsistensi kan, mereka tanggung jawab terhadap hukum yang mereka bentuk. Apakah itu buruk? Kan enggak. Jadi nggak apa-apa dong kalau misalkan mereka ada justru yang mahasiswa-mahasiswa yang berpikir sebaliknya, etika nggak penting sih, mungkin yang penting ada ketertiban aja gitu. Jadi kesimpulan beragam itu nggak apa-apa menurut aku. Itu sih Mas Farid. Sorry kalau kurang menjawab ya. Oh siap. Oke, terima kasih banyak. Berarti senternya pada itu ya, perenungan reflektif gitu ya. Jadi ngerenung. Kalau kita ngerenung tuh kita sedang ya apa ya, kayak bergulat gitulah. Pentingnya etika tuh apa sih kalau melihat potret ini sih? Oh, jadi orang itu bisa memperjuangkan keadilan, bahkan dengan tidak mempedulikan profit tadi ya, katakanlah gitu. Meskipun nggak dibayar tapi tetap mereka berkeinginan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalkan. Itu bisa jadi. Oke. Terima kasih banyak Jessica dan Ya. Theo. Terima kasih banyak Mas Farid dan Mbak Jessica tadi diskusinya. Bagaimana kalau misalkan tadi ada mahasiswa bilang, etika itu nggak penting, yang penting itu adalah uang. Ya sulit nih. Jadi gagal nanti Mbak Vel ini, Mbak Vel untuk menyampaikan etika itu penting. Tapi itu diskusi lain. Mari kita lanjut ke Mbak Palestina, Salma. Mas Anang juga sudah banyak ya mengirimkan banyak link. Tapi nanti sebelum kita ke situ, Mas Anang, kita ke Mbak Salma dulu. Silakan Mbak Salma. Terima kasih untuk kesempatannya, Mas Theo. Terima kasih juga Mbak Jessica untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Keren banget. Di sini ada yang ingin saya tanyakan. Tadi Mbak Jessica menyinggung soal keadilan itu sebagai suatu white lies. Tapi juga di satu sisi dari pesimisme itu juga keadilan itu tetap penting untuk terus digaungkan dan dikampanyekan gitu. Pertanyaannya tuh sebetulnya in terms of keberhasilan dari hukum itu mana sih yang jauh lebih penting keberadaannya? Apakah keadilan atau etika? Lalu sejauh apa implikasi etika itu dalam menciptakan keadilan? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Jessica, langsung dijawab. Sangat luar biasa pertanyaannya ya. Sorry Mbak Salma, apakah ini Mbak menanyakan pendapat secara pribadi
atau gimana? Iya, secara pribadi. Mungkin secara pribadi dan menurut sebagai pembaca ya, karena beda nih, jujur beda nih aku sebagai personally sama sebagai pembaca. Kalau personally, aku ya sedikit berpihak ke legalis, hukum untuk ketertiban. Karena ya aku serupa dengan pemikiran mereka, moralitas tuh terlalu rumit, bertele-tele gitu. Dengan pertimbangan tadi, kalau apakah sesuatu itu baik atau benar, dapat dibenarkan? Ya, kalau iya. Terus dapat dibenarkan sejauh mana? Terus menurut benar, baik untuk siapa? Aduh, itu kayak bertele-tele. Terus kalau misalkan ternyata di ujungnya enggak, gimana? Nah, itu menurut aku ya. Jadi memang pada titik itu aku jujur mendukung legalis, hukum untuk ketertiban. Dia keras, tapi itulah hukum menurut aku. Itu aku secara personally ya. Tapi sebagai pembaca, ya etika itu penting untuk hukum. Dia serupa dengan Konfusianisme. Karena apa? Ya, manusia itu bukan makhluk yang nggak bernilai, dia tuh syarat nilai. Dan tadi dikatakan kan bahwa harus ada perbedaan perlakuan terhadap sesuatu yang tidak bernilai dengan yang bernilai. Manusia itu bernilai, maka jangan sampai diperlakukan kayak di legalis tadi, seolah nyawa manusia nggak penting ya, dipidana mati dengan badannya dipotong, eksekusinya kan ngeri-ngeri ya legalisme itu. Kan seakan kita ada di hati kecil kita aja itu kayak terlalu kejam ya. Nah, jadi itu yang disuarakan oleh para Konfusianis ya, Konfusianisme, bahwa etika itu sangat penting sehingga manusia itu harus dihormati karena dia makhluk yang syarat nilai. Dengan cara apa menghormatinya? Yaitu menjaga keseimbangan. Kamu jangan melakukan sesuatu yang bisa mencederai kepentingan orang lain gitu. Sama halnya kamu perlakukan seseorang itu seperti kamu ingin diperlakukan oleh mereka, kan gitu ya. Jadi dalam hal itu menurut aku pentingnya etika di hukum itu aku pakai Konfusianisme ya, pandangannya Konfusianisme. Tapi personally aku pakai legalisme. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya Mas Theo? Aku agak ngeblank. Saya juga agak ngeblank. Silakan Mbak Salma ulang lagi. Oh iya, pertanyaan yang kedua itu tadi sejauh apa implikasi etika dalam menciptakan keadilan? Mungkin tadi udah sedikit terjawab sih Mbak pertanyaannya. Iya, implikasi etika ya itu kamu akan misalkan aku setuju nih orang dihukum, iya bener dia salah, dihukum aja seberat-beratnya, tapi coba kalau kamu yang berbuat salah kayak gitu, mau nggak kamu dihukum kayak gitu? Nah, dengan pertanyaan ini aku mau bilang bahwa pastikan bahwa ada perlakuan yang seimbang antara kamu ke orang lain dan orang lain ke kamu gitu. Ya implikasinya di situ sih menurut aku, membuat kita diperlakukan lebih terhormat dan kita juga menghormati orang lain. Di situ titik keseimbangan yang diajukan oleh Konfusius ya. Ini aku minjem pemikirannya Konfusianisme ya. Ya, gitu. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Tapi saya ingin sedikit menanggapi ya, perihal tadi ya, moralitas itu bertele-tele segala, dan sangat sulit ya untuk ditentukan. Tapi entah mengapa, mungkin bukan karena bertele-tele ya, tapi kan tuntutannya tinggi. Tuntutannya tinggi kita untuk menyatukan atau apapun itu namanya moralitas ke dalam cangkang yang kosong ini ya, dan itu ke dalam cangkang yang kosong ini. Kalau misalkan kita tidak, ya sama kayak kita hidup beragama ya, beragama itu kan tuntutannya tinggi ya, nggak boleh inilah, nggak boleh itulah. Dekat kita kan agama itu ingin mencapai suatu keidealan tertentu, sedangkan kita kan tidak ideal ya. Bagi saya tidak ideal dihadapkan dengan yang ideal, apakah bisa tercapai? Itu lain cerita, tapi mari kita lanjutkan kepada Mas Anang. Silakan Mas Anang. Sudah banyak link yang dikasih di jawab komentarnya. Thank you. Thank you, Mas. Gimana?
Aku disuruh berpendapat juga ya. Iya kan, Mas Oh, Andi, tipis kalau kita kan jadi izin memperkaya ya, sebagai orang yang sudah hidup 4 tahun ya bersama Pak Widodo ya. Aku sudah menemani dia beberapa advokasi, jadi aku ngambil point of view, pandangan sebagai orang yang asisten dari penulis. Oke, sebelum kita membicarakan tentang keadilan, etika, dan moral, kayaknya kita perlu bertanya dulu deh, apa sih pengertian dari etika, moral, bahkan etiket gitu. Nah, itu yang jarang disinggung tuh, etiket gitu. Kalau misalnya etika, itu kan filsafat moral gitu. Bagaimana kita mencoba menyeleksi apa itu yang benar dan apa itu yang buruk gitu. Sedangkan etiket itu kan merupakan suatu penilaian dari luar gitu. Misalnya penilaian dari luar itu kayak eh, kita menganggap bahwa menghormati orang tua itu adalah sesuatu yang sopan, gitu, sopan santun. Itu adalah perspektif yang sifatnya etiket gitu, karena itu muncul dari luar gitu, bukan dari internal, dari dalam gitu, bukan dari logos kita gitu, atau yang disebut sebagai etika tadi gitu. Nah, moral itu juga berbeda. Moral itu adalah sebuah perangai atau tingkah laku bagaimana manusia eh, cenderung untuk melakukan hal yang benar tanpa didasarkan melalui rasionalitas. Kalau menurutku ya, karena moral itu sendiri itu nggak butuh suatu proses penyeleksi seperti etika gitu yang kita kadang memikirkan, kadang merenungkan gitu kan, apakah itu perbuatan etik atau tidak gitu kan. Karena moral itu dia merupakan suatu lingkup yang akhlakul karimah gitu, atau sesuatu yang internal di dalam diri manusia gitu. Nah, kita harus ngebedain tuh sehingga kita cenderung bisa memahami gitu apa sih yang disebut dengan etika yang dimaksud oleh Pak Widodo tadi. Gimana sih kita bisa mengintegrasikan tadi etika di dalam mata kuliah hukum gitu. Kita kan selalu di mata kuliah hukum itu belajar bahkan hanya 2 SKS ya. Kalau di Unram sih cuma 2 SKS ya. Misalnya memang sudah ada disiapkan mata kuliah khusus yang belajar tentang etika hukum. Tapi lambat laun mafia peradilan terus itu bagaimana aparat penegak hukum kita ternyata mempromosikan ketidakadilan, bagaimana kita tahu kasus Bayi Nuril, bagaimana kasus-kasus yang lain gitu kan. Maka dari itu sebenarnya untuk memahami hukum itu tidak hanya sebatas pada misalnya nih belajar delik-delik tertentu dalam kitab undang-undang hukum pidana. Rata-rata kalau orang belajar delik-delik tertentu pasti akan mempertanyakan mana unsur pasalnya, pasal mana yang dilanggar, tanpa melihat dan mempertanyakan kembali dari mana lahir pasal itu, kenapa pasal itu bisa muncul, kenapa pasal itu bisa disahkan, rasiologi apa yang menimbulkan pasal itu sampai bisa disahkan gitu. Nah, banyak pelajaran-pelajaran mata kuliah hukum itu yang tidak menyentuh ranah itu gitu. Kebanyakan itu hanya sekedar seperti cara kuliah orang teknik gitu yang menggunakan tools sebagaimana mestinya gitu. Yang apa bukan sebagaimana mestinya, yang hanya sekedar memanfaatkan hukum sebagai alat gitu. Bukan melihat hukum itu sebagai suatu apa namanya ya? Bukan sebagai melihat hukum sebagai suatu yang lahir dari moralitas manusia gitu. Jadi hukum itu juga lahir dari moralitas manusia. Hukum itu muncul dari nilai filosofis manusia. Bagaimana manusia mempertanyakan keadilan, bagaimana manusia menyeleksi kebenaran dan hal yang benar dan hal yang salah. Nah, saya juga masih belum paham juga, walaupun udah lama dengan Pak Widodo juga saya masih belum mengerti tentang bagaimana dia keyakinan moralitasnya tentang keadilan gitu. Itu saya masih belum paham, tapi mungkin Pak Widodo ini punya perspektif yang humanisme gitu. Karena dia pernah bilang kayak gini, hukum itu ada untuk masyarakat, bukan hukum itu ada untuk hukum. Jika kita misalnya pakai topi, jika misalnya kita ingin mengenakan topi dan topinya kekecilan, bukan kepala kita yang dipotong gitu kan,
bukan kepala kita yang dipotong, tapi topinya yang harus diperlebar agar sesuai dengan ukuran kepala kita gitu. Begitupun dengan hukum gitu. Nah, sebelum kita belajar tentang apa sih itu hukum, apa itu adil, terus itu bagaimana mengintegrasikan keadilan, Pak Widodo tuh pernah di dalam video kutipan video terakhirnya tuh bilang kayak gini. Sebelum mempelajari itu semua, alangkah lebih baik kita mempelajari untuk menjadi manusia terlebih dahulu gitu. Sehingga ketika kita kembali menjadi manusia, kita tahu sudut pandangnya bagaimana menjadi manusia yang baik dan benar gitu. Bagaimana menjadi manusia yang berkualitas, maka secara tidak langsung integrasi integrasi etika di dalam suatu mata kuliah hukum, entah itu berwawasan gender, keadilan sosial dan lain sebagainya tuh secara tidak langsung tuh akan masuk ke dalam mata kuliah hukum. Nah, terkait juga yang kaya tadi miskin, mungkin saya salah satu masyarakat yang menengah ke atas gitu dan pernah berdiskusi juga sama Pak Widodo. Waktu itu saya memang nggak tertarik dengan uang gitu. Kalau memang mau kaya ya bukan jadi pengacara kalau bagi saya sudut pandangnya. Kalau bagi saya malah menjadi pengusaha kalau memang mau cepat kaya gitu. Tapi kan tujuan hidup kita kan bukan hanya sekedar menjadi itu gitu. Mungkin ada beberapa di antara kita yang mau terkenal, ingin menjadi pelaku sejarah dan lain sebagainya. Ketika kita sudah kaya maka kita akan tahu gitu bahwa uang itu juga sebenarnya nggak ada fungsinya gitu. Kita akan dikenal sebagai hanya orang yang banyak uang dan terhapus dalam sejarah gitu. Nah, cara untuk diingat dalam sejarah ya maka kita harus melukis sejarah seperti apa yang dikatakan Pak Widodo. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Anang telah memperkaya diskusi kita. Tadi ada satu hal yang menarik ya, memanusiakan manusia. Nah, ini kan berarti terdapat implikasi ya, kita keluar dari fitrah kita sebagai manusia. Terus bagaimana caranya kita memanusiakan manusia? Apa itu manusia? Waduh, jadi ribet lagi. Tapi silakan Mbak Jessica, tanggapan tadi dari Mas Anang. Oke. Iya, tadi aku juga menyinggung dalam presentasi aku. Dan aku berangkat dari perspektif para penulis juga ya, bahwa mereka melihat yang terpenting dalam hukum itu kan dia berguna. Makanya aku bilang tadi, percuma hukum itu indah, menawarkan berbagai kenikmatan tapi nggak berguna. Memberi kenikmatan sama berguna itu kan beda ya. Karena kalau bicara soal kenikmatan, kegunaan kurang diperhatikan. Tapi bicara soal kegunaan, orang itu akan ditundukkan kenikmatan, hasrat-hasrat akan kenikmatan itu kan harus ditundukkan demi kegunaan, kan gitu. Maka benar ya apa yang disinggung oleh Mas Anang tadi, kita hidup kan nggak cuma buat mencari kenikmatan doang ya. Kalau memang pengen menjadi pelaku sejarah ya jadilah berguna gitu. Iya gitu. Terus tadi Mas Teo tadi bilang ini ya, memanusiakan manusia gitu ya. Yaitu setara dengan hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum ya. Itu kayak udah bukan hal baru ya buat kita orang-orang hukum itu umum. Tapi pertanyaan tadi apakah itu manusia itu jawabannya panjang banget. Itu menjadi perdebatan filosofis yang dibahas para pemikir dari dulu sampai sekarang juga masih diperbincangkan. Ada yang bilang ada yang menyinggungnya homo homini lupus, ada homo ludens, apalagi banyak lah ya, homo economicus ya makhluk yang disinggung Adam Smith kayak gitu. Itu terlalu panjang sih menurut aku. Itu Mas. Thank you. Oke, terima kasih Mbak Jessica. Soalnya implikasi tadi ya, manusia. Ketika kita harus tahu nih definisi manusia itu apa ya? Ya manusia yang mana ya gitu kan? Betul. Okay. Nah, ini Patistam sudah unmute, sepertinya ingin menanggapi sesuatu. Silakan Patistam. Oh enggak. Kirain ya sudah unmute, jadi ingin menanggapi sesuatu. Oke. Untuk pada hadirin, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Menarik untuk dibahas tentang etika dan hukum ini, karena beberapa pertanyaan juga tadi telah disampaikan Mas Farid gitu ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan etika ini menarik buat mahasiswa hukum? Karena kalau misalkan saya pribadi pengalaman
mahasiswa hukum kita ya, entah mengapa S1 S1-nya ini ya, mereka masih terjebak dengan hukum itu untuk mencari materi ya mungkin ya. Ya, kita memang pada akhirnya butuh materi, tapi mereka tidak tahu esensi sebenarnya hukum itu apa. Mereka hanya melihat hukum itu bisa mencari materi, itu tujuan utamanya. Mereka lupa bahwa hukum itu lebih dari itu ya. Jadi mereka mencangkangkan pemikiran mereka sendiri bahwa hukum itu sama dengan materi. Karena patokannya ya Huan Paris, siapa lagi Sunan Kalijaga mungkin ya, atau hal-hal yang seperti itu. Mereka hanya tahu bahwa oke hukum itu untuk manusia-manusia, tapi nggak tahu apa itu manusia. Karena tadi kata Mbak Jessica ya, manusia seperti apa yang ingin dicapai gitu kan, atau hal seperti apa yang ingin kita raih untuk hukum ini, atau tujuan hukum seperti apa yang ingin Indonesia capai gitu. Itu yang masih masih kurang digali sama siswa kita, atau mungkin kesalahan juga dari para pengajarnya. Oke, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menanggapi? Tadi Mas Anang sudah, Mas Farid sudah, Mbak Salma sudah, Pak Tristam juga tadi sudah menanggapi. Jika misalkan ada yang ingin tanggapi, silahkan menanggapi. Aku tadi lupa pengen ngomong. Silahkan. Ya, nanggepin Mas Anang juga sih. Tadi soal disinggung hukum, penekanan dalam pengajaran-pengajaran di pendidikan hukum itu kayak lebih menegaskan hukum sebagai alat itu. Terus hanya fokus untuk penguasaan hafal pasal gitu ya, pasal tindakannya ini pasalnya ini, tapi tanpa mendulukan di balik pasal itu apa. Itu kalau aku minjem istilahnya Leostros ya, pentingnya reading between the lines. Jadi apa yang ada di balik tulis apa di antara tulisan-tulisan itu apa ya, kayak tadi ternyata ada kepentingan tertentu, mengapa pasal itu bisa bunyi kayak gitu kan nggak mungkin dong lahir tanpa ada di belakang itu ada apa. Nah itu yang jarang kesorot sih lebih tepatnya. Terus menurut aku kalau yang tadi Mas Theo bilang mereka mahasiswa itu nggak tahu bahwa hukum itu nggak sekedar gitu, bukan nggak tahu sih, menurut aku lebih ke belum sadar ya. Tahu menurut aku tahu sih mereka itu esensi hukum itu apa, hafal lah di luar kepala, tapi belum sadar. Namanya orang sadar sama tahu kan beda ya. Ya nggak sih, itu menurutku sih Mas Theo. Ya cuma mau nanggepin itu aja. Ya, setuju ya. Belum sadar berarti ya. Karena saya juga jujur sadarnya ketika masuk MIH. Tadi aja sama Tristam, oh iya hukum itu ini sebenarnya. Saya diskusi sama Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, oh ya hukum itu seperti ini. Cuma tadi saya ingin ini, Mbak Jessica jadi ingin bertanya ya, perihal etika dan hukum ini gitu ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa etika itu penting segala macam gitu. Tapi saya ingin bertanya tentang pribadinya Mbak Jessica nih, pendapat pribadi. Apakah memang Mbak Jessica sebagai seorang Jessica Deborah Tanya ya, Deria Tanya ya kalau nama lengkapnya ya, apakah memang etika itu sepenting itu untuk hukum? Atau memang ya Mbak Jessica masih stick sama tadi ya, ya hukum itu berketertiban gitu ya, moralitas itu bertele-tele, karena etika kan kayaknya sama moralitas mungkin sama ya, atau mungkin beda. Nah itu, silakan Mbak Jessica. Iya, pandanganku aku masih bersikukuh ya sama pandanganku. Meskipun aku memaparkan etika begini-gini, itu kan karena aku membaca ini ya, dan aku di sini adalah penyaji. Tapi kalau ada personally, ya aku setuju etika itu penting, dan memang manusia itu bernilai sehingga patut dihormati dengan cara yaitu pertimbangan-pertimbangan etis itu wajib diimplementasikan ketika kita melakukan suatu tindakan, membuat suatu keputusan yang berkaitan juga dengan orang lain. Cuma, ya itu tadi, moralitas, etika, itu aja rumitnya minta ampun. Wajahnya tuh terlalu banyak ya. Kalau kita baca buku filsafat moral aja itu, wah, ragam wajah etika tuh banyak banget. Jadi, makanya aku bilang, ya mau kesimpulannya mau sampai di mana. Makanya ada di satu sisi memang aku berpihak ke legalis tadi. Itu terlalu bertele-tele ya, karena nggak bisa diandalkan persoalan moralitas. Sekarang gini deh, kalau di dalam agama deh,
ada sosok tertentu yang kita jadikan ukuran bahwa kita sebagai pengikut harus setidaknya kualitas moralnya tuh sebagus A gitulah ya. Tapi padahal kapasitas kita sama orang itu aja udah beda banget. Problem yang kita ada sehari-hari, kita itu kan dibentuk oleh keseharian kita kan, pengalaman-pengalaman sehari-hari kita. Emang pengalaman dia sama pengalaman kita sama? Kan enggak. Itu aja udah problematik, gimana mau memukul rata moral, persoalan moral, bagaimana mau bersandar sama moralitas, etika, itu aja rumit segitu, gitu ya. Jadi di satu sisi memang iya aku mengiyakan bahwa betul etika itu penting, tapi di satu sisi juga mempertanyakan, emang aku sendiri ya mempertanyakan, lah emang mau sampai ke kesimpulan yang mana, sedangkan etika aja nggak ada kebenaran tunggalnya, tuh nggak ada. Kita sudah bukan bicara baik benar, kita bukan bicara soal benar salah, tapi baik buruk. Baik buruk itu relatif, ya kan? Apa yang Mas Theo bilang baik, menurut aku bisa enggak. Karena apa? Perspektif kita, pendapat kita memandang itu baik atau buruk aja udah dipengaruhi oleh pengalaman yang berbeda juga. Kan gitu. Bisa jadi orang melihat, misalkan ya, melihat orang maki itu biasa aja. Tapi bisa jadi aku yang denger aja bisa tersakiti. Karena apa? Pengalaman kita beda. Mungkin Mas Theo hidup di kota yang terbiasa hidup keras, sedangkan aku di pedesaan yang nggak biasa dengan kayak gitu. Itu aja beda kok. Ya kan? Gitu. Terus tadi pertanyaan saya apa lagi ya? Sorry. Itu aja sih, Mbak. Iya, ya. Cuma tadi ingin menanggapi lagi ya, berarti menarik ya. Berarti apakah Mbak Jessica tadi menganggap bahwa tidak ada nilai universal gitu terhadap etika atau moralitas ini sebagai penyaji atau bagaimana? Yang universal menurut aku hanya kecenderungan bahwa manusia itu mengejar keinginan dan menjauhi hukuman. Itu kayaknya universal. Kecenderungan yang universal itu yang aku yakini. Menarik. Pak Tistam sepertinya mengetik. Oh iya. Tidak ingin dilisankan saja, Pak. Menarik sepertinya. Aku baca dulu. Oh, baik, coba Mbak Jessica. Atau mungkin saya yang baca ya, Mbak Jessica. Oh iya, boleh. Ada diam-diam aja. Pak Tistam di kolom chat mengatakan bahwa etika, ya, tanda kurung, ethics, deo atau teleo, kesusilaan, moral, kode etik, hidup yang baik, bonum ya, keadilan, kebenaran, verum, tanda tanya sampai 4 kali. Apakah semua sama dan hukum adalah cangkang atau justru bukan cangkang? Tujuan hukum atau esensi hukum? Waduh. Aduh. Bentar ya. Terus, Dulu ya. mau aja lagi. Baik buruk itu relatif, tergantung perspektif, culturally determined atau relativism. Wah, ini Mbak Jessica dalam 2 balon chat digempur banyak pertanyaan ya. Silakan Mbak Jessica. Coba jawab dulu yang aku bisa ya. Wait, ethics deo atau teleo. Disampingkan. Bentar. Oke, kalau soal istilah etimologi kayak ethics deo atau teleo, saya kurang paham sih, maksudnya ini Pak Tristan ini mempertanyakan translation buat etika itu ethics deo atau teleo atau gimana, kurang paham. Kemudian kesusilaan, moral, pada etik, hidup yang baik, keadilan dan kebenaran. Konsep-konsep itu kan konsep-konsep ya, dan dalam pembicaraan ini kan moral, kesusilaan, etik itu kan dipertukarkan satu sama lain ya, termasuk hidup yang baik, hidup yang adil, karena itu konsep-konsep yang beda-beda ya. Dan begitu bicara hukum itu berarti kan ada pendekatan hukum itu cangkang, berarti kosong aja ya, nggak ada urusannya dengan keadilan, nggak ada urusan dengan kebaikan, karena bisa diisi apa aja.
Tapi tadi temanmu yang lain bilang nggak bisa, bukan cangkang. Ya, ada sama-sama dari UNRAM, nggak apa-apa lah. Memang sama-sama dari UNRAM boleh saling berbantah ya. Tapi kemudian pertanyaannya tadi terkait juga semua relatif, baik buruk itu tergantung perspektif. Betulkah hukum bisa bersikap seperti itu? Bahwa semua adalah relatif. Oke. Yang komentar itu nggak usah disubmit di UAS. Biasanya. Oke, Mbak Jessica, sudah dijelaskan. Nah, ayo Mbak, gimana nih? Ayo. Wah, ini Etik, harus cepat ya Tuhan. biologi atau teleologi? Waduh, silakan. Oke, oke. Aku coba jawab ya. Iya, kalau dengan mengatakan baik buruk itu relatif, kalau itu diterapkan di dunia hukum, kayaknya terlalu ini ya, bakal menambah kesulitan gitu. Dalam arti, nggak mau sampai kapan penegakannya kalau masih berurusan dengan relativisme gitu kan. Tetapi ya aku ambil contoh aja. Persoalan ini deh, pembakaran mayat antara orang Galatia dengan Yunani itu bisa beda. Gitu. Menurut orang Yunani pembakaran mayat itu ya itu pantas, tapi menurut orang Galatia itu nggak pantas. Itu menunjukkan relatif, baik buruk itu bisa relatif karena mereka dipengaruhi oleh konteks kultural juga. Jadi kalau hukum diterapkan sebegitu relatif ya bisa sorry aku ke distract ini ya komen-komennya bentar. Ya akan sangat kompleks ya menurut aku, nggak bisa jadi hukum akan terjebak dalam relativisme tadi dan malah penegakan tujuan aslinya untuk misalkan menegakkan keadilan tambah rumit lagi. Emang keadilan yang seperti apa? Wong itu aja baik buruk aja serelatif itu. Ya kalau dalam hal seperti itu sih nggak bisa terimplementasi sih ya menurut aku. Kalau memang benar baik buruk itu relatif dan itu ditempatkan dalam hukum, mungkin kalau begitu ya hukum yang tidak mengindahkan kepastian ya lebih ke kodifikasi yang unifikasi kayak gitu, itu yang menurut aku keliru dalam arti dia mengingkari adanya perbedaan-perbedaan tadi, termasuk baik buruk. Misalkan di daerah ini, suku ini dengan suku yang A itu bisa berbeda pandangan terkait apa yang disebut dengan ketika melihat suatu pelanggaran ya. Misalkan ada kasus yang kalau mungkin Mas Anang nggak asing ya dengan kawin tangkap itu, kalau menurut hukum yang terkodifikasi yang udah diunifikasi itu bisa jadi pelanggaran HAM kayak gitu. Tapi menurut adat setempat itu bukan pelanggaran, itu nggak melanggar hukum dan itu dibenarkan secara adat. Nah itu kan relatif, sehingga menurut aku itu ada di permasalahan unifikasi sih. Misalkan hukum itu menghormati keberagaman dalam arti beda-beda nggak apa-apa di dalam suatu negara, kerelatifan itu tidak akan menjadi masalah yang terlalu serius dalam hukum. Menurut aku gitu. Terus persoalan apakah kesusilaan, moral, kode etik, hidup yang baik, keadilan, kebenaran itu apakah semua sama? Enggak. Menurut aku enggak sama sih. Karena masing-masing itu punya penekanannya sendiri, tapi secara garis besar itu termasuk dalam, itu diiyakan atau diamini oleh moralitas. Menurut aku gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, apa hukum adalah cangkang atau justru bukan cangkang? Menurut aku sih hukum itu cangkang kosong ya, dalam arti dia bisa diisi apapun, tergantung oleh siapa yang mengisi. Ya kayak tadi hukum di Cina itu ketika dia dipegang oleh para legalis jadinya kayak gitu, hanya berputar pada earthing, penjatuhan hukuman atau pemberian imbalan. Tapi ketika
dipegang oleh penguasa yang Konfusianis, itu berbeda lagi. Dia bisa lebih bijak, artinya dalam hal pidana mati misalkan penerapan eksekusi-eksekusi yang kejam itu sudah mulai diminimalisir. Jadi yang semula ada eksekusi mati belah badan dan sebagainya sudah tinggal, misalkan pidana matinya kursi listrik ya atau ditembak mati kayak gitu. Jadi aku mengiyakan bahwa dalam hal ini hukum itu cangkang, bisa diisi sesuai dengan siapa yang mengisinya. Maaf kalau jawabannya kurang menjawab dan masih kurang, saya juga belum terlalu menguasai sih, malah nggak menguasai filsafat moral lagi belajar. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Jessica. Tapi tadi boleh sedikit ditegaskan Mbak, tujuan hukum menurut Mbak Jessica itu tujuan hukum atau esensi hukum mengenai hukum ini? Tujuannya atau esensinya? Oh iya ya. Etika itu kalau dalam ini ya, dalam bab ini menurut aku sebagai pembaca itu etika itu esensi hukum, karena dia adalah spirit dasar dari seluruh, bahkan kalau di bab itu dikatakan spirit dasar sumpah profesinya. Bab profesi kan dasar ya buat aparat penegak hukum sebelum dia bisa beracara. Jadi lebih ke esensi sih. Ya. Dan kalau menurut Mbak Jessica pribadi, berarti apakah tujuan? Ini pertanyaannya. Ya, kalau saya pribadi lebih ke tujuan. Ya, tujuan. Karena saya yakin meskipun kan saya ini lebih banyak menempatkan diri ke, kalau personally ya, lebih berpihak ke legalis ya. Sekalipun mereka menerapkan pidana yang kejam, hukum yang keras, tegas banget, tapi tujuan mereka itu etis sebenarnya. Ya mereka nggak pengen ada pelanggaran-pelanggaran hukum karena orang seenaknya sendiri. Mereka juga menginginkan ketertiban. Siapa sih yang nggak pengen ketertiban? Ya kan, even orang-orang kenapa akhirnya ada hukum kan itu juga hasil kesepakatan. Jadi sebenarnya itu etis, cukup etis sih menurut aku. Jadi dalam hal itu etika sebagai tujuan, walaupun bukan esensi. Karena Oke, kalau landasan hukum atau hukum tidak mungkin. Nah, gimana Mbak? Jadi Patista menanyakan di kolom chat, Iya kalau ya. etik adalah landasan hukum, maka hukum tidak mungkin kosong dan hanya cangkang. Bagaimana? Kalau Lalu yang kedua, berarti hukum mati etik walaupun kejam. Ayo Mbak Jessica. tunggu, aku loading. Bentar. Kalau etik adalah landasan hukum, maka hukum tidak mungkin kosong, benar. Dan hanya cangkang. Berarti hukuman mati etis walaupun kejam. Oke. Hukum tidak mungkin kosong. Iya juga ya kalau dibedah-bedah lagi. Kalau dibedah-bedah lagi, ya sebenarnya nggak literally benar-benar kosong sih ya, kosong yang kayak gimana dulu kan. Karena di perdebatan filsafat aja kosong itu bisa berarti ada kan gitu ya. Jadi kosong yang mana berarti maka hukum tidak mungkin kosong. Iya benar sih, tidak mungkin literally kosong, benar. Dan hanya cangkang. Iya, dan hanya cangkang, benar-benar. Bentar ya, aku masih berpikir. Ini bentuk dari memikirkan ulang ya, kan nggak apa-apa ya. Pemikiran aku nanti bisa didialogkan, jadi aku bisa memikirkan ulang pandangan aku yang semula. Cangkang berarti hukuman mati etis walaupun kejam. Iya, menurut aku etis walaupun kejam. Kejam karena ya perspektif kejam sendiri kan beda-beda. Kalau orang yang
Kalau para legalis sih nggak berpandangan itu kejam sih. Tapi orang-orang yang humanis itu memandang kejam. Jadi kejam sendiri kan juga beda-beda perspektifnya. Immanuel kan pernah berkata, urusannya manusia biar Tuhan yang mengatur. Tapi urusan sesama manusia adalah tugas manusia. Iya sih, tapi kan kita juga nggak tahu Tuhan kapan mau memutuskan. Sedangkan keadaannya udah urgent. Kita udah doa-doa, Tuhan nggak tahu kapan jawabnya. Jadi ya menurut aku ya realistis aja lah. Emang sampai kapan kita mengandalkan Tuhan? Kalau keadaannya udah urgent banget butuh penanganan kita, gimana? Ya aku gitu sih menurut aku. Terus tadi Mas Malik kayaknya nanya ya. Oh ya, Mas Anang berikan tanggapan di kolom chat tadi perihal kalau ambil kuasa hukum Indonesia, mau di civil law, di mana nilai kebenaran universitasnya yang bersifat abstrak, guru norm atau stat fundamental non ini mungkin Mas Anang menyamakan kebenaran universal kita ya, Indonesia anggaplah seperti itu adalah Undang-Undang 45 atau mungkin di atas itu yaitu Pancasila. Jadi kebenaran itu yang perihal tadi mungkin menanggapi Mbak Jessica ya mengenai kebenaran segala macam, beliau menyatakan bahwa kita ada kebenaran universal yaitu dari bidang hukum ya, yaitu konstitusi kita itu kan benar. Pancasila adalah benar. Nah, lalu ada juga Patrista Maru, ini Mbak Jessica digempur lagi nih. Patrista menyatakan seperti ini. Kategorikal imperatifnya Kant. Nah, ini tuntutannya cukup tinggi juga dari Kant. Orang lain tidak pernah boleh diperlakukan sebagai tujuan. Maka tujuan hukum mati adalah kebahagiaan atau keamanan. Nah, jadi ya silakan Mbak Jessica. Aku jawab Mas Anang dulu karena udah duluan ya tadi agak tenggelam. Kalau ambil konsep hukum Indonesia memahami sesuatu di mana adanya kebenaran universal yang bersifat abstrak. Oke. Apakah memang benar-benar relatif? Kebenaran menurut aku dibilang kebenaran universal aku nggak bisa. Aku nggak meyakini ya ada kebenaran universal. Relatif sih menurut aku, malahan relatif. Karena apa yang disebut Gulnom itu belum tentu diamini juga oleh negara-negara lain dengan sistem yang berbeda. Jadi apa kategori kalau imperatif kan? Orang lain tidak boleh, iya sih. Iya sih. Orang lain tidak pernah boleh diperlakukan sebagai tujuan. Maka tujuan hukuman mati adalah kebahagiaan atau keamanan. Ya oke lah kalau orang lain tidak pernah boleh diperlakukan sebagai tujuan. Tujuan hukuman mati kebahagiaan. Menurut aku keamanan tapi di dalamnya udah mencakup kebahagiaan. Karena aku sih karena waktu skripsi aku neliti pidana matinya Cina ya. Menurut aku keamanan itu mencakup di dalamnya kebahagiaan. Karena apa? Ketika hukuman mati itu dijatuhkan untuk orang yang dalam artian sudah parah ya, kejahatannya parahnya nampaknya sudah terlalu parah. Kalau diberikan pidana seumur hidup ya nggak cukup lah ya untuk membayar keresahan rakyat yang mereka tuh nggak bersalah dan mereka lebih berhak untuk mendapatkan perlindungan. Karena apa? Ya mereka itu kan nggak melanggar hukum. Ada dong perlakuan yang adil. Walaupun manusia sama-sama bernilai, tapi kadang orang nggak semua orang itu menghormati kebernilaiannya dia. Ada yang sewenang-wenang. Masa kita juga diam aja soal itu, kita tutup mata soal itu, harus ada perlakuan yang adil sih menurut aku. Jadi penjatuhan pidana mati itu sudah termasuk di dalamnya juga kebahagiaan di samping keamanan, karena dengan matinya terdakwa itu, terpidana itu, setidaknya kejahatan yang kalau dia masih ada itu menghantui alias mengganggu ya,
mengganggu orang-orang, mengganggu ketentraman orang-orang bisa ditiadakan gitu. Terlepas ya nanti kejahatan lebih berkembang lagi ya itu urusan lain, tapi setidaknya itu gitu sih. Baik, terima kasih. Apakah dari Mas Anang atau Patista ingin menanggapi setelah Lisa tentunya perihal kebenaran universal konstitusi menurut Mbak Jessica? Tidak juga kok. Kalau misalkan itu universal, ya mungkin itu hanya di Indonesia saja. Bagaimana dengan negara lain? Enggak kan dianggap sebagai genom gitu ya. Itu tadi Patista mengenai kategori imperatif. Nah, Mbak Jessica telah menyatakan pendapatnya mengenai hal ini, gitu ya. Tapi mungkin sedikit menanggapi, mungkin apakah bisa kita sebut bahwa hak asasi manusia itu adalah nilai kebenaran yang universal? Karena kita tahu kan, membunuh itu merupakan suatu hal yang tidak boleh ya. Di atas suatu dasar yang tidak layak gitu ya. Membunuh tidak boleh gitu kan. Ya mungkin di beberapa adat membunuh untuk suatu alasan atas nama tradisi mungkin boleh aja, tapi itu tiba-tiba membunuh kayaknya nggak boleh ya. Menyiksa juga seperti itu ya. Tiba-tiba menyiksa juga kayaknya tidak boleh juga ya. Hak-haknya dirampas segala macam. Apakah hal itu juga bisa dijadikan sebagai universal sehingga etika-etika dalam HAM itulah yang nantinya kita bisa ajarkan kepada para yuris-yuris muda ini ya, calon-calon sarjana ini bahwa tidak boleh membunuh sembarangan gitu ya. Atau ini orang mau dihukum mati, entar dulu ini hukum matinya benar nggak nih sesuai jelas nggak nih alasannya atau enggak bagaimana gitu ya. Atau bagaimana? Nah, apakah bisa hak asasi manusia itu dijadikan sebagai patokan nilai universal sehingga nantinya pelajaran etika kita dalam perguruan tinggi hukum kita didasarkan pada hak asasi manusia. Ya, kayak tadi, ada orang mau dihukum mati, tapi kita dulu, apakah ini sudah sesuai dengan hak asasi manusia atau belum? Apakah hukum matinya itu mempunyai alasan yang layak atau tidak? Kalau tidak, berarti tidak beretika dong. Maka kita harus perjuangkan. Kalau enggak, ya enggak. Atau mungkin kayak Yap Him gitu ya. Ada orang diadili karena dia PKI. Apakah itu etis mengadili seseorang hanya karena ideologinya saja? Karena itu kan ya yang diperjuangkan sama Yap Him. Karena kan orang tidak boleh dipenjara atau diadili hanya karena pikirannya. Itu hak asasi manusia juga. Atau bagaimana? Mungkin Mbak Jessica, silahkan tanggapannya. Sorry Mas, tadi bisa diulang nggak pertanyaan intinya tadi apa? Nggak pertanyaan sih, tanggapan aja sebenarnya. Jadi saya menanggapi Oh. tadi kata Mas Anang kan, ya kita kan bisa ada kebenaran universal, itu konstitusi. Kalau Mbak Jessica bilang nggak juga kok, konstitusi kita nggak dianggap juga di negara lain. Jadi saya mulai kepikiran, bagaimana dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia kayaknya bisa deh kita jadikan sebagai kebenaran yang universal, jadi nggak relatif amat gitu kan ya, nggak moralitas tuh nggak terombang-ambing gitu kan. Nah ini beda, itu beda. Tapi hak asasi manusia kan itu nilai-nilai dasar ya, nggak boleh dibunuh tanpa alasan yang layak, nggak boleh disiksa tanpa alasan apapun yang nggak benar gitu ya. Hak-haknya nggak boleh dirampas gitu. Pemikirannya nggak boleh dipidana, nggak boleh dipenjara gara-gara pikirannya. Dicontohnya juga Yap Him gitu ya. Dia membela orang-orang PKI ya, atau itu PKI, kan dia bilang nggak boleh lah kita mengadili seseorang hanya karena pikirannya, makanya dia bela gitu. Atau hak asasi pidana hukuman mati. Ada orang mau dihukum mati, kayaknya kita bisa deh. Kita itu adalah orang yang beretika ketika kita membela orang itu. Ketika kita tahu bahwa ternyata hukuman matinya itu yang dijatuhkan sama negara atau dituntut sama negara itu nggak jelas dasarnya. Nah, jadi mungkin etika kita bisa didasarkan kepada kebenaran yang universal. Salah satu contohnya adalah hak asasi manusia yang ada di DUHAM itu ya, Deklarasi Human Rights itu ya. Apakah bisa seperti itu atau mungkin Mbak Jessica tetap bilang kayaknya nggak bisa deh gitu. Kayaknya itu masih ombang-ambing karena Ya. Oke. Iya, menurut aku tetap kurang pas ya kalau hak asasi manusia itu dikatakan universal, soalnya ada karakter orang tertentu perihal membunuh aja deh. Kalau dalam serial killer itu ada loh orang tuh ya udah dia punya pembawaan suka membunuh gitu loh, suka membunuh orang. Entah itu dia dengar dari bisikan setan dan sebagainya.
kalau dia dibilang dikatakan kalau kita matoknya adalah hak asasi manusia itu universal, tapi ada orang yang dia nggak bisa memilih keadaan mana dia punya karakter kayak gitu, karakter suka membunuh, dia dengar bisikan kayak gitu. Maksud aku tetap ada kondisi-kondisi tertentu yang nggak bisa secara sederhana HAM itu universal, karena ada orang yang entah bawaan lahirnya itu jahat gitu loh, bawaan lahirnya jahat, dia tidak berniat untuk itu, dia ya itu nggak, yang salah satu ketidakadilan di hidup ini ya, orang itu nggak bisa memilih dia punya karakter apa, bahkan menghormati orang lain itu kadang nggak bisa, ada orang yang nggak bisa, jadi bawaannya adalah pengen membunuh katakanlah gitu. Apakah kita bisa salahkan dia semata-mata kamu jahat, padahal dia aja nggak, tanpa ada intensi beralasan, misalkan dendam sama orang, nggak punya masalah sama orang, tapi punya bawaan jahat udahan, terus gimana dong? Jadi menurutku kan tetap nggak bisa universal sih. Nah, menyangkut karakter-karakter orang itu banyak banget, nggak bisa disederhanakan gitu aja. Baik, terima kasih. Ini saya jadi ingat ya salah satu serial TV yang ada di Fox ya, Born to be a Killer ya. Waduh. Di semuanya ada kok seseorang yang terlahir sebagai pembunuh. Nah, tapi ada tanggapan terakhir ya untuk diskusi pada malam ini, terakhir nih Mbak Jessica ya, dari Mas Anang nih, yang saya lisankan ya. Kalau memang keadilan atau etika relatif nggak kalau memang keadilan atau etika itu relatif nggak bahaya tah. Jika dipahami relatif, berarti kita boleh dong mendefinisikan kejahatan secara relatif. Misalkan seperti pencurian, kalau semua definisi beda-beda kan bahaya. Ada orang dibunuh, tapi menurut orang lain tidak membunuh, tidak jahat, atau bagaimana? Aku juga masih bingung sih. Nah, aku juga bingung. Karena bener memang bahaya, aku bilang iya bahaya. Tapi kenyataannya itu ada kan? Bener kan? Ada kan? Maksudnya beneran relatif kan, kita nggak bisa pukul rata, ada ya itu tadi, ada orang dibunuh tapi menurut orang lain nggak membunuh, itu bener. Yang membunuh kayak saya dan tadi disinggung Mas Theo, dia membunuh itu tapi nggak ngerasa bersalah, nggak ngerasa jahat, itu ada. Jadi ya antara yang seharusnya dan senyatanya emang kayaknya perennial ya, mereka akan selalu berbeda gitu ya. Tapi kalau ditanyain bahaya ya aku bilang iya bahaya, tapi dengan aku tidak mengatakan itu bahaya, apakah lantas keadaan itu berubah? Apakah lantas orang lain yang membunuh itu bisa langsung merasa bersalah bahwa dia jahat? Enggak juga kayaknya. Enggak sih? Jadi panjang ya. Menarik, menarik. Itu pendapat terakhir di Mbak Jessica ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini saya harus tutup diskusinya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Kalau kita lanjut lagi, kita bisa sampai tengah malam, gitu ya. Jadi terima kasih untuk pada hari sekalian. Saya akan kembalikan ini kepada MC, apa kekuasaan dan waktunya. Silakan Mas Farid, mungkin ada sedikit pengumuman. Tapi sebelum kita ke Mas Farid, Mbak Jessica, terakhir Mbak Jessica. Adakah yang ingin disampaikan di diskusi kita pada malam hari ini? Silahkan. Aku mau kasih closing statement, tapi aku share screen ya. Boleh, boleh, silahkan. Ini sih, aku mau kasih, ini berkaitan dengan tema ya, dan buku ini kan soal inovasi pendidikan ya. Jadi closing statement dari aku adalah para penulis ini menyajikan tawaran yang sifatnya merubuhkan kemapanan pendidikan gaya bank ya, kalau istilahnya Paulo Freire ya, banking education, di mana para murid itu berperan sebagai tempat untuk menabung gitu, dan guru atau pengajar itu sebagai penabung. Pendidikan semacam ini akan membuat murid sebatas menerima dan menyimpan hal-hal yang diajarkan oleh guru. Mereka menjadi pengumpul hal-hal yang mereka simpan, tapi mengalami kekosongan diri akibat kurangnya kreativitas dan berpikir pengetahuan dalam sistem yang menyesatkan ini. Nah, dalam hal ini aku memandang para penulis
mendorong inovasi pendidikan yang disebut Paulo Freire hadap masalah, di mana manusia di dalamnya mengembangkan kemampuannya untuk merasakan cara mereka hadir di dunia. Ya, tidak sekedar menyoal dengan kenikmatan, tetapi juga menyoal dengan kegunaan mereka. Dengan demikian mereka dapat menemukan jati dirinya. Tepatnya menjadi penegak keadilan di tengah para pencari keadilan dan krisis keadilan. Itu aja dari aku closing statement-nya. Terima kasih. Terima kasih, Mbak Jessica. Silakan Mas Farid, saya kembalikan kepada Anda tampuk kekuasaan dan waktunya. Silakan. Oke, terima kasih banyak Theo, Jessica, luar biasa materi pada malam ini. Sudah masuk ke sesi ketiga ya, sudah selesai. Kemudian di pekan depan kita masuk ke sesi keempat. Penyaji materinya saya sendiri. Ya begitu banyak beban ya karena 3 pemateri pertama bagus-bagus semua. Jadi saya cukup terbebani gitu ya dengan harus menyusul kebagusan tersebut. Kalau bisa itu juga ya, sepertinya tidak tahu ya. Nah, tapi intinya terima kasih banyak diskusi yang sangat seru untuk malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan depan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir. Dan sampai jumpa. Selamat Terima malam, kasih. selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Mas Terima kasih Theo. Jessica, terima kasih Theo. Ya, Terima kasih. sama-sama.